apapun kecuali semata-mata karena Allah. Kalau kita dibikin marah sama orang, kemudian kita nguasai tempatnya atau nguasai keadaannya, tambah seneng gitu orang. Mati gue. Malah kita habisi. Sayyidina Ali, Allah tuh bahaya. Jangan kita ngentengkan murkanya Allah. Kita itu terkadang takut dimarahin sama bos kita, tapi nggak takut dimarahin sama Allah Ta'ala. Takut dimarahin sama atasan kita, tapi nggak takut sama murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau keluar nggak berani ngelanggar peraturan lalu lintas, takut ditangkap polisi, tapi tidak pernah takut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini bahaya. Padahal yang paling dahsyat adalah murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kalau kita sudah kena, na'udzubillah, karena perbuatan maksiat yang datangkan murkanya Allah, maka minta ampun, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Jangan biarkan diri kita selalu berada dalam kemurkaannya Allah Ta'ala. Kalau tidak minta ampun berarti kita masih berada di dalam saat yang disitu Allah murka sama kita. Salah satu cara juga menghilangkan murkanya Allah dengan sedekah. Sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, kata Nabi Muhammad, sedekatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi, maksudnya lillahi ta'ala, nggak ada orang tahu, nggak kepingin dipandang sama orang. Tudfi ghadabur Rabb, mematikan amarahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kalau kita nyadar kita banyak buat maksiat, banyak keluarkan sedekah. Supaya apa? Mematikan amarahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena saat Allah murka itu adalah saat yang bahaya bagi kita. Nah, kemudian kalau kita sedang marah, dipancing amarahnya, kita mau marah, cepat-cepat wudu supaya tidak merembet. Kemudian dikatakan sama sahabat Nabi, kalau kita berdiri duduk, kalau sedang duduk maka berbaringlah supaya amarah tadi hilang daripada kita. Dan dalam hadis ini la taghdab, jangan marah. Para ulama menjelaskan arti daripada ucapan Rasulullah jangan marah itu, yaitu jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendorong kita untuk marah. Jangan samaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menahan amarahnya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nanti juga mereka dipanggil di hari kiamat, sampai orang-orang tuh bingung, ini siapa yang dipanggil? Ternyata yang dipanggil adalah al-afuna anin nas, orang yang memberikan maaf. Kalau tidak marah berarti memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada dirinya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Karena apa? Punya kebiasaan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini sifatnya orang-orang mulia. Sampai rabbal alamin.